Perkenalkan, nama saya Pria Samanta, saya dari Stik Stella Maris. Saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes. Kak, diabetes itu apa sih, Kak? Tolong jelaskan. Iya, saya jelaskan. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau disebut glukosa hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Penyebabnya apa sih, Kak? Ya, disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe pertama, gangguan ini disebabkan sistem kekebalan tubuh yang biasanya menyerang virus atau bakteri berbahaya lainnya, malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Akibatnya tubuh kekurangan atau bahkan tidak dapat memproduksi insulin sehingga gula yang seharusnya diubah menjadi energi oleh insulin menyebabkan terjadinya penumpukan gula dalam darah. Sedangkan pada diabetes tipe kedua, tubuh bisa menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulin tidak digunakan secara normal. Kondisi ini dikenal juga sebagai resistensi insulin. Faktor risiko diabetesnya tipe pertama gimana, Kak? Ya, yang pertama, faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu ketika seseorang akan lebih memiliki resiko terkena diabetes tipe pertama jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama karena berhubungan dengan gen tertentu. Yang kedua, faktor geografi, yang orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa seperti di Finlandia atau Sardinia berisiko terkena diabetes tipe pertama. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Yang ketiga itu faktor usia. Penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak-anak 10-14 tahun. Yang keempat itu faktor pemicu lainnya seperti mengkonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium, nitrat, sereal, dan gluten sebelum usia 4 bulan atau 7 bulan. Memiliki ibu dengan riwayat preeklamsia serta menderita penyakit kuning saat lahir. Faktor risiko diabetes tipe kedua yaitu yang pertama berat badan berlebihan atau obesitas, yang kedua distribusi lemak perut yang tinggi, yang ketiga gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau olahraga, yang keempat riwayat penyakit diabetes tipe kedua dalam keluarga. Yang kelima, usia di atas 45 tahun walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Yang keenam, kondisi prediabetes, yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Yang ketujuh, riwayat diabetes saat hamil. Yang kedelapan, wanita dengan sindrom ovarium polikistik yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan, dan obesitas. Yang berikutnya saran dan tips untuk penderita diabetes, yaitu batasi jumlah kalori makanan. Saran atau tips untuk penderita diabetes, saya sarankan batasi jumlah kalori. Makanan untuk penderita diabetes yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi seimbang dalam hal karbohidrat, protein, lemak, sesuai dengan kecukupan gizi baik, yakni sebagai karbohidrat yaitu 60-70% dari asupan kalori harian. Yang protein 10-15% dari asupan kalori harian. Lemak 20-25% dari asupan kalori harian. Yang kedua, perhatikan jenis bahan makanan.
Selain jumlah kalori, pilihan jenis bahan makanan juga sebaiknya diperhatikan. Yang ketiga, banyak minum air. Melansir Healthline, minum cukup air dapat membantu penderita diabetes menjaga kadar gula darah dalam batas yang sehat. Selain mencegah dehidrasi, ada baiknya ginjal membuang kelebihan gula melalui urin. Sebuah studi pengamatan menunjukkan bahwa mereka yang minum lebih banyak air memiliki resiko lebih rendah terkena kadar gula darah tinggi. Air minum secara teratur menghidrasi ulang darah, menurunkan kadar gula darah dan mengurangi resiko diabetes. Dan yang keempat, kontrol stres. Yang keempat, kontrol stres. Stres dapat mempengaruhi kadar gula darah penderita diabetes. Yang kelima, monitor kadar gula darah secara rutin. Mengukur dan memantau kadar gula darah dapat membantu penderita diabetes mengendalikan penyakitnya. Sekian dari saya, terima kasih.